Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hanen Creativity yang pada hari ini kita akan bahas kisi-kisi soal asesmen sumatif akhir jenjang untuk kelas 6 SD. Oke, bagi anak-anak yang baru mampir silakan kalian subscribe. Sudah? Bagi kalian subscribe, kalian komen dan share kepada teman-teman seperjuangan kalian. Oke, untuk yang hari ini kita akan bahas soal nomor 41 sampai soal 50. Bagi yang sudah ketinggalan, kalian bisa cek di playlist sebelumnya. Langsung nomor 41. Di sini ada cerita teladan Abu Bakar. Nanti kalian dapat menentukan nama, nasab, gelar Khalifah Abu Bakar dengan benar. Nah, di sini ya. Keteladanan Abu Bakar dikenal yang sangat jujur, amanah, bijak, sana. Begitu ya. Kemudian di sini nama nasab gelar Abu Bakar. Namanya di sini nih Abdullah. Kemudian nasabnya Abdullah bin Abu Kuhafah atau Uthman. Gelarnya As-Siddiq atau orang yang jujur. As-Siddiq nih ya, benar atau jujur. Kemudian makna gelar As-Siddiq, kejujuran dan kebenaran sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Makanya diberikan gelar As-Siddiq dan orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. 42. Nah, kalau tadi Abu Bakar yang ke selanjutnya 42 itu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Menjelaskan jasanya ini sesuai dengan biografi dengan benar. Nanti ada disajikan biografi singkat Umar bin Khattab. Ya. Jasanya ada beberapa nih ya, pembangunan sistem pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, angkatan bersenjata, dan pengembangan hukum. Kalian bisa catat, bisa pahami dengan baik ya di sini ya. 43. Oke, lanjut ke khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Nanti kalian menyebutkan nama, nasab, gelar khalifah Utsman bin Affan di sini ya. Di sini yang kalian ketahui silakan dicatat dengan baik ya untuk Utsman bin Affan. Nah nih keteladanan yang pertama dermawan, sabar dan bijak sana ya. Di Mekah itu lahir pada tahun 576 Masehi ya, dan Islam masuk pada 610 Masehi. Di sini nasab namanya Utsman. Nasabnya Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Gelarnya itu Dun Nurain atau pemilik dua cahaya. Karena ia menikahi dua putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Gelarnya ini nih, Dun Nurain, pemilik dua cahaya. Itu Utsman bin Affan. Lanjut 44. Nah, yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nanti jasanya, kalian nanti bisa pahami jasanya sesuai dengan biografi singkat. Tenang, nanti ada biografinya, ada potongannya, tapi kan juga harus pahami juga. Ya, di sini untuk jasa-jasanya, pertama berani membela kebenaran, gigih sabar, ya membela kebenaran, keadilan. Kalian itu lihat kalimatnya, sesuaikan kalimatnya. Mengembangkan kepemimpinan yang adil dan mengembangkan pendidikan dan pengetahuan. Di sini banyak mendirikan sekolah-sekolah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, apapun jenis biografinya kalian pahami dan kalian sesuaikan dengan kisi-kisi yang tadi kalian sampaikan. 45. Nah, di sini peserta didik dapat menentukan contoh perilaku yang mencerminkan jasa-jasa dan perjuangan Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada penggalan ceritanya tuh tentang perjuangan khalifah di situ. Cuma 45 ya. Oke. Nah, di sini nih. Oh iya tadi menyampaikan hal bersama dengan 44 ya. Berani membela kebenaran, gigih dan sabar. Ya di situ kalian juga harus pahami juga di situ. Boleh kalian catat, boleh kalian screenshot. 46. Nah ini
surat baru lagi yang mungkin kalian jarang baca ya. Silakan dipahami. Untuk 46 sampai nomor 50 itu soalnya soal uraian. Nanti jawaban kalian soal jawaban ini jawaban panjang ya. Jangan sampai kalian jawabnya hanya sedikit. 1-2 kata itu jangan, tapi agak panjang. Kalian berikan jawaban yang berisi penjelasan. 46 itu makna pokok surat Al-Maun dengan benar. Nah, di sini kalau kalian sudah paham soal sebelumnya tentang Al-Maun, ya nanti kalian itu akan bisa mengisi nomor 46 dengan mudah. Silakan kalian catat dan kalian pahami maknanya. Setiap ayatnya ini hanya 7 ayat ya. Kalian pahami dan ini pasti keluar. Ini sudah jelas sekali maknanya yang akan keluar. Ya, mendustakan agama, kemudian isinya ada banyak ya. Tidak boleh menghadik anak yatim, maknanya ya. Kemudian kita harus berbuat baik dengan untuk makna isinya itu berarti tidak memberikan makan kepada orang miskin, kemudian selanjutnya tidak peduli terhadap orang yang membutuhkan, kemudian lalai dari sholat, itu isi-isi makna pokok Al-Maun ya. Silahkan kalian pahami lagi. Oke, 47 ini soal uraian juga. Peserta didik dapat menceritakan beberapa perjalanan peristiwa hari akhir. Nah, ini perjalanan peristiwa hari akhir, urutan-urutannya. Nih, perjalanannya. Tanda-tanda kiamat besar, munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan munculnya Ya'juj Ma'juj. Lalu muncullah kiamat. Nah, hancurnya alam semesta ya ditiupkan oleh sangkakala malaikat Israfil yang pertama hancur. Kemudian dibangkitkan untuk tiupan yang kedua sangkakala malaikat Israfil, ya, akan dibangkitkan semuanya di situ. Nah, terus ada pembalasan, semua manusia akan diadili sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Dan terakhir ada surga neraka. Orang yang masuk surga, orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang masuk neraka, orang yang kafir dan berbuat jahat selama di dunia. Ada peristiwanya ya, tiupan sangkakala, gempa bumi, dan perubahan bentuk bumi dan langit. Itu kalian pahami dan kalian catat dengan baik. Lanjut 48. Nah, peduli lingkungan. Peserta didik dapat menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan di sekolah dengan benar. Nah, kalian hanya menulis nih bagaimana cara menerapkan sikap peduli lingkungan di sekolah dengan benar. Mengikuti program sekolah, piket misalnya ya. Mengajak teman untuk membuang sampah di tempat sampah. Menggunakan fasilitas sekolah, menyapu tempat sampah untuk membersihkan sampah. Kalian bisa kembangkan jawaban itu dengan baik. Ya, mengurangi sampah plastik, kemudian menutup keran ya sesuai dengan pemakaiannya dan sebagainya. Terutama kerja bakti. 49. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah sesuai dengan poster dengan benar. Nanti ada poster, beberapa poster. Nanti kalian lihat posternya tentang apa. Kalian baca poster tentang apa. Ini contoh poster yang kemungkinan besok akan muncul. Kalian pahami ya. Nanti kalian sesuaikan dan kalian bisa menyimpulkan isi dari poster tersebut. Mungkin keutamaan puasa sunnah, mungkin contoh-contoh puasa sunnah, atau mungkin hikmah dari puasa sunnah. Terakhir nomor 50. Nah, disajikan penggalangan kisah teladan perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Nanti kalian dapat menentukan contoh perilaku meneladani jasa-jasa dan perjuangan Khalifah sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Soal terakhir nih, maksimalkan dengan baik ya. Nah, mengembangkan rasa adil dan setara. Di sini dalam melakukan orang lain, memperlakukan orang lain itu harus adil. Membantu orang yang membutuhkan, membuat keputusan yang bijaksana, dan hidup sederhana. Tidak boleh hura-hura, tidak boleh hedon. Gitu. Jadi silakan kalian pelajari, kalian manfaatkan waktu yang sudah ada. Karena belajar itu adalah kewajiban kita. Orang Islam, laki-laki maupun perempuan, dimanapun dan kapanpun. Jadilah kalian anak-anak yang baik ya. Ini pesan makanan untuk kalian yang mendengarkan video ini sampai selesai. Terima kasih. Jadilah kalian anak-anak yang soleh dan solehah.
Jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jadilah kalian anak-anak yang sukses, yang selalu rendah hati. Tetap sayangi orang tua kalian, tetap jaga mereka, karena mereka yang membantu kalian hingga kalian sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk materi pada hari ini, silakan belajar. Mohon maaf apabila pakanan banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.